banyak alasan-alasan mengapa pencipta tidak secara pribadi mengatur hak cipta lagunya. Yang pertama biayanya pasti mahal ya. Lo mau berkontrak sama YouTube harus hire lawyer, kebayang nggak? Padahal lagu lu cuma berapa biji dan belum tentu royaltinya bisa pakai bayar lawyer kan. Sebenarnya tantangan pencipta lagu dalam konteks haki di Indonesia ini, hak cipta ini apa Mbak? Yang big issue-nya tuh apa? Karena mulai banyak kan orang-orang yang mulai membangun musik ini sebagai industri dengan perusahaan-perusahaan. Jadi kan mau nggak mau mereka harus comply. Comply-nya 2, perseroan terbatas, HKI, at minimum ya. Apakah peraturan regulasi di Indonesia terkait hak cipta itu sudah cukup ramah kepada khususnya lah pencipta lagu yang memang bukan artis besar lah, misalnya mereka yang baru masuk ke dalam industri musik ini? Ketika lu banyak orang gabung di satu pemegang hak, yaitu di penerbit musik, dia akan merepresentasikan pencipta untuk punya bargaining power lebih besar. Halo teman-teman, kita ketemu lagi di The Recent Trace Podcast. Kali ini saya sangat senang sekali dan terhormat bisa datang ke kantor senior saya, Mbak Diana. Sekarang dia lawyer, corporate lawyer senior. Kemudian juga punya beberapa bisnis yang nanti kita bisa cerita. Mbak, selamat malam. Kita take-nya malam nih. Oke, siap. Ya, maaf. Karena hujan force major ya. Hujannya cukup deras sore tadi, terus ada sedikit banjir lah, biasa Jakarta genangan di mana-mana. Terima kasih banyak waktunya sekali lagi Mbak. Terima kasih sudah mengundang saya. Tentu. Mbak, pertanyaan saya biasanya kalau di awal itu bertanya terkait dengan alasan kenapa Mbak memilih untuk belajar hukum sekian belas tahun yang lalu. Aduh, ini soalnya alasannya agak absurd. Jadi dulu waktu SMA itu kan biasa kita suka ada tryout ya di sekolah kan. Jadi sekolah saya waktu itu mengundang salah satu dosen ITB yang punya SSC, Sony Sugema College kalau nggak salah ya, tryout gitulah ya. Namanya itu saya masih ingat, Dimitri Mahayana. Beliau itu datang memberikan ujangan lah ya ke anak SMA gitu. Saya waktu itu agak nggak tahu, lost gitu, jadi nggak tahu mau pilih apa gitu. Saya mengajukan beberapa pertanyaan dan pertanyaan terakhirnya adalah, menurut Bapak saya cocoknya ambil kuliah apa? Dia bilang hukum. Setelah pertanyaan-pertanyaan sebelumnya? Setelah saya ada 3 pertanyaan kalau nggak salah. Setelah mengajukan pertanyaan terakhirnya begitu. Biasalah anak-anak SMA yang nggak tahu mau jadi apa gitulah waktu itu. Jadi saya tanya. Jadi menurut sekilas pengamatan Bapak dari pertanyaan saya, menurut Bapak saya cocoknya ngambil apa? Dia menjawab, kamu cocok ambil fakultas hukum. Aku daftar fakultas hukum dan keterima. Itulah awalnya. Sebenarnya nggak ada ketertarikan. Dan keterima di UGM? Sebenarnya waktu itu pengen UI, cuman nggak boleh. Aku orang Lombok, asalku di Lombok. Lahir besar di sana. Sebenarnya aku pengennya UI, pengen fakultas hukum UI lah gitu ya. Cuman ini alasannya agak-agak nggak oke lah alasannya. Alasannya adalah kalau di Jakarta itu ibuku nggak berani jenguk sendirian. Jadi di mata ibuku Jakarta itu kota yang sangat kejam dan berbahaya. Jadi menurut dia akan lebih baik di Jogja aja. Oke, akhirnya ke Jogja. Akhirnya Fakultas Hukum UGM. Sebelumnya Mbak kan SMA-nya di Taruna Nusantara. Oke. Perempuan angkatan pertama. Jadi kalau keras-keras dikit kayak Richard lah. Sama lah, bukan Batak tapi. Tapi emang Taruna Nusantara itu juga banyak yang ke hukum, Mbak? Enggak juga sih sebenarnya. Kalau di angkatan aku sih satu-satunya perempuan yang di Fakultas Hukum aku. Lainnya ada cowok 2 orang. Kemudian waktu masuk Fakultas Hukum, Mbak, apakah langsung menikmati, karena kan tadi latar belakangnya kan sebenarnya masih mencari mau kemana. Kemudian lalu masuk Fakultas Hukum yang cukup ini yang dikenal terbaik juga, susah juga lulusnya. Aku tuh kebetulan bukan IPS tapi IPA. Jadi masuk Fakultas Hukum biasalah. Maksudnya gini, bukan biasalah tapi masuk Fakultas Hukum itu mungkin kalau dari segi pendidikannya, dari segi
ilmunya itu bukannya meng-underestimate ya, tapi menurut aku ya sama-sama bisa kita pelajari sama seperti waktu SMA. Perbedaan paling besar itu adalah dari sekolah berasrama. Ya. Terus bebas. Bebas. Jogja lagi. Betul. Itu sih perbedaan. Itu mungkin tantangan paling besar karena kita biasa disiplin dari jam 5 pagi bangun sampai jam 10 malam tidur, semua ada jadwalnya. Kegiatan rutin terjadwal kalau nggak salah ingat namanya itu. Jadi mulai dari apel bangun pagi, olahraga, ada apel, terus kemudian siap-siap ke sekolah, apel lagi, kemudian masuk sekolah sampai apel mau tidur. Sedangkan waktu kita kuliah itu completely free. Jadi harus kayak kita mengurus, betul, jadi sendiri. Adaptasinya mungkin yang agak PR justru. Bukan mengecilkan ilmu hukum ya, tapi ya teenagers ya. Mungkin adaptasi itu justru yang paling berat sih. Waktu di Fakultas Hukum Mbak, apakah misalnya di semester 1, semester 2 atau semester atas itu lalu sudah mengetahui kira-kira akan fokus di bidang mana atau bidang hukum apa yang benar-benar menarik untuk Mbak? Jadi cita-cita saya itu sebenarnya diplomat. Ini jadi banyak cita-cita ya. Salah satunya. Mbak, tapi beberapa narasumber yang saya tanya lawyer itu rata-rata mereka sebenarnya cita-cita awalnya diplomat loh. Mau hubungan internasional. Saya ambil hukum ekonomi internasional. Jadi waktu kuliah aku tuh ngambil hukum ekonomi internasional, konsentrasinya di transnational corporation. Susah tuh. Kebetulan dan dengan skripsi itu aku dapat summer school scholarship dari Bayreuth University di Jerman. Dari DAAD. DAAD itu buka scholarship gitu ya. Kerjasama dengan university di Jerman. Terus habis itu tentang itu transnasional. Jadi kebetulan ini skripsi, tesis, disertasi aku dapat beasiswa summer school. Semua. Itu kapan Mbak bisa? Waktu S1. Dapatnya artinya di semester berapa akhirnya Mbak memutuskan ekonomi internasional? Pakai proposal skripsi. Jadi aku pakai proposal skripsi itu masukin untuk summer school, terus untuk ekonomi kelas itu keterima. Gitu. Kalau S2 itu kebetulan nggak pakai. Kebetulan S2 ku itu dapat scholarshipnya itu untuk technology law. Itu dari Vrije University of Amsterdam, itu mereka punya ALTI. ALTI itu ya Technology Institute gitu ya. Itu tentang hak cipta lagu dan AI. Kecerdasan artificial. Itu juga kebetulan jadi proposal disertasi aku masuk UI. Kemarin dapat research apprenticeship untuk dari Korea Foundation dengan KIC FISIP UI. Itu karena kita kan jadi kebetulan untuk hak cipta itu resource-nya agak kurang di Indonesia. Jadi ketika kita bikin disertasi dan perlu ada komparatif dengan negara lain, itu begitu ada opportunity kita langsung grab kan. Jadi pas banget itu KIC itu Korea Indonesia Connection, funded by Korean Foundation, itu buka research apprenticeship, kita dapat mentoring dari profesor Korea. Jadi itu dapat banyak hal sih di situ. It's a very good program sih menurut aku, dan kita kebetulan kita main ke Korea juga. Ini yang program S3 ya? S3. Saat S3 ya? Iya, tahun lalu dapat. Jadi 2 minggu kita ke... Gue ketinggalan banget ya Mbak sama lu ya di S3. Kita satu angkatan tapi udah kemana-mana. Lu kan cuti aja. udah jauh banget. Sebenarnya gue juga untuk S3-nya itu gue juga agak terlambat 1 tahun. Karena ada masalah, ada family matters. Suamiku kebetulan sakit, jadi kita harus berhenti dulu. Sampai semua stabil kembali gitu sih. Baru mau mulai lagi nih, baru ketemu promotorku yang baru ganti. Kita agak lihat sedikit ke belakang Mbak. Tadi S1 akhirnya mengambil ekonomi internasional. Kemudian S2-nya di HKI di mana Mbak? Di UI. Di UI. Itu jenjangnya berapa lama Mbak? Jarak antara S1 ke S2? Jauh banget. Karena untuk di UI itu aku baru ngambil pas COVID. Honestly. MH. S2. MH. Jadi sebelumnya as a lawyer tentu kita biasanya lawyer kan lebih ke praktikal ya. Jadi kita tidak mau kayak aku secara pribadi tuh, aduh kalau ngambil kuliah kok kayaknya nggak cukup waktunya. Karena selain emak-emak ya, kita selain kerja juga ada rumah yang harus diurus gitu ya. Jadi sebelumnya tidak terpikir ngambil S2. Tapi kemudian ketika COVID ada
disrupsi lah ya. Ada perbedaan antara kesibukan kita sebelum COVID dengan pada saat COVID. Jadi diputuskanlah untuk ngambil S2 di UI. Kebetulan juga di UI itu ada peminatan HKI, which is sebenarnya cukup sesuai dengan yang ini agak panjang lagi ceritanya. Jadi di musik itu ada disrupsi digital. Digital di musik itu berkembang sangat pesat, yang menyebabkan kalau konvensional itu biasanya kan untuk produser fonogram, label rekaman itu hanya yang punya duit dalam tanda kutip yang bisa berperan sebagai produser fonogram atau label rekaman. Karena untuk memproduksi satu rekaman itu kan mahal ya. Lo harus pakai vinyl, terus kemudian untuk masternya itu juga studionya harus khusus dan lain-lain ya. Terutama untuk secara komersial itu lo harus produksi berapa kaset, terus nanti untung ruginya kan benar-benar physical stock opname itu harus diprediksi gitu ya. Sedangkan dengan adanya disrupsi teknologi di musik, everyone can be musician. Kamu bisa nge-tap sendiri, maksudnya bisa produksi sendiri musik kamu bisa upload di platform digital. Sebagai produser fonogram kamu bisa dapat duitnya langsung dari situ sebagai pemilik konten gitu. Jadi itu menyebabkan peralihan di mana banyak artis-artis itu akhirnya punya perusahaan sendiri. Sekarang ya. Betul. Jadi itu sebenarnya udah agak lama ya. Maksudnya ada beberapa artis yang memang sudah visioner. Dalam arti ketika mereka bikin indie, mereka bikin album indie itu mereka sudah dalam naungan perusahaannya sendiri. Cuman kan perusahaan kecil dengan perusahaan besar itu tentu agak beda ya sistem bisnisnya. Jadi lebih struggle kan kalau perusahaan kecil. Sedangkan kalau label rekaman besar mereka sudah punya kenalan di mana-mana, untuk distribusi mereka sudah paham supply chain-nya seperti apa, terus kemudian untuk produksi dan lain-lain modalnya juga pasti lebih besar gitu. Tapi lama-kelamaan itu ada perubahan di industri musik di mana orang itu mulai menjadi produser fonogram untuk dirinya sendiri. Jadi rata-rata klienku sekarang itu untuk artis penyanyi itu memang mereka punya entitas hukum sendiri. Jadi mereka mengelola sendiri, master rekamannya mereka kelola, terus kemudian manajemen artisnya gitu. Itu untuk produksi musiknya itu mereka kadang-kadang bikin sendiri sekarang. Jadi 360 lah untuk musik bisnis, dan itu udah bukan label rekaman besar lagi. Once mereka bikin satu perusahaan sendiri, mereka tentu butuh orang corporate. Dan karena perusahaan masih bukan perusahaan besar lah ya, kalau mau hire top 10 law firm kan sulit ya. Nah jadi kita masuknya di situ. Sebenarnya awalnya tuh agak lucu sih. Jadi awalnya itu ada satu perusahaan, ada satu artis indie, kebetulan produser eksekutif produsernya itu temanku. Nah terus, Vi, gue kayaknya butuh orang legal deh gitu, budget friendly ya, Itu klien pertamaku di musik. Klien keduaku adalah aku mewakili dia untuk ketemu orang. Terus kemudian orang ini menjadi klienku. Terus kemudian berjalanlah begitu. Agak balik sedikit Mbak, nanti kita akan ngobrolin itu lebih panjang dan lebih dalam. Tapi waktu lulus dari UGM, kenapa akhirnya memutuskan menjadi lawyer daripada misalnya profesi hukum yang lain? Sebenarnya aku awalnya bukan lawyer, jadi background pekerjaanku adalah corporate legal. Di perusahaan ya? Di perusahaan, betul. Jadi kebetulan di 2 perusahaan terakhir tempat aku bekerja, aku di holding. Jadi ketika di holding itu kita memang pegang hampir semua anak perusahaan ya, divisi legalnya. Jadi sebagai corporate person itu mungkin kita punya pengalaman yang cukup. Tapi again seperti biasa, masalah switching dari corporate person jadi punya kantor sendiri ya untuk law firm itu, yang pertama karena ada yang ngajak. Karena mungkin kalau sendiri masih mikir ya. Terus yang kedua, jadi dari corporate legal beberapa perusahaan tadi, perusahaan besar tadi, kemudian kan ada yang ngajak lalu membuka law firm. Betul. Tapi memang kalau di kantor itu switch-nya itu
biasa mama ya, karena masalah keterbatasan waktu untuk keluarga. Dengan punya kantor sendiri kita bisa managing waktu lebih baik. Artinya anakku waktu itu lagi seru-serunya komite sekolah. Ibu-ibu bikin anak-anak bikin market day, ibu-ibunya ikut repot gitu. Jadi ya kita kan kalau ibu-ibu ya, kalau anaknya gitu tuh ya, pasti ada apa ya, nggak tega gitu ya. Jadi akhirnya berpikir, ya udahlah, kita coba baru gitu. Dan itu akhirnya yang akhirnya mendirikan law firm yang sekarang. Betul. Nah, kebetulan karena background aku di corporate, dan sebenarnya aku tuh kurang suka litigasi. Jadi kita saling melengkapi. Partner aku itu pegang divisi litigasi, aku di korporasi. Jadi kita ada retainer untuk corporate. Jadi kita bantu sebagai legal advisor, kalau ada perjanjian kita bisa legal drafting atau legal review gitu. Dan kalau ada masalah-masalah biasanya kita bisa ngasih advice gitu. Cuman ketika harus tanda tangan kuasa tuh udah pindah ke divisi sebelah gitu. Kalau tadi setelah itu kan kemudian karena ada COVID, kemudian mungkin ada waktu lebih untuk akhirnya studi S2. Nah sekarang pertanyaannya adalah kenapa S3? Nggak lebih sedikit juga kerjaan, mungkin malah banyak, keluarga juga mungkin makin repot, tapi malah S3. S3-nya di UI lagi. Jadi sebenarnya waktu ditanya sama interviewer waktu itu, yang interview aku masuk adalah Prof. Agus dan Mbak Heni, Mbak Heni Marlina ya, Prof. Agus Sarjono dengan Mbak Heni Marlina. Ditanya kenapa mau memilih masuk UI. Alasannya adalah karena aku suka menulis. Kebetulan waktu S2 itu kita banyak dikasih tugas untuk bikin paper. Nah, terus kan kalau di UI, kalau S2 itu kan wajib ada jurnal ya. Nah, jadi semua tulisan-tulisan itu aku ada yang ku masukin international proceeding, ada yang ku masukin ke jurnal. Dan kebetulan banyak jadinya. Mungkin ada sekitar 5 atau 6 tulisan. Selama S2? Ya. Wow. Di luar tesis. Banget, Bu. Mbak. Itu sebenarnya adalah tugas. Jadi sebenarnya itu bukan aku niat, maksudnya aku benar-benar niat untuk tugas dijadikan. Betul. Jadi itu kan ya mungkin artinya aku mengerjakan tugasku dengan sungguh-sungguh ya, betul. Saking seriusnya, jadi aku pikir wah kenapa aku nggak coba aja ngirim. Kebetulan kan karena waktu itu juga harus ada jurnal ya. Harus ada jurnal untuk syarat sidang tesis. Nah, agak parnoan ya, takutnya kalau cuma kirim 1 atau 2 nggak keterima, sedangkan kan kita butuh untuk ada jurnal yang publish. Jadi kita kirimlah tugas-tugas paper-paper itu, kita polish sedikit, kita touch up sedikit, terus tambahin referensi, sesuaikan dengan author guidelines di masing-masing jurnal dan di international proceeding. Ya alhamdulillah keterima. Itu berarti kan dari S2 lulusnya kapan, Mbak? Tahun 2022. 2022. Oh, langsung ya berarti ya S3 ya? Iya, 2023 aku ngambil S3. Langsung tuh ya berarti ya? Cukup cepat itu. Di tengah kesibukan yang lain, Mbak, selain karena suka menulis itu ke ininya. Tapi kalau kita melihat faktanya dengan kesibukan kerjaan dengan kecuali Mbak ya kalau misalnya dosen gitu kan, memang kan ada kewajiban untuk itu mungkin atau apa. Tapi aku sebenarnya sempat ngajar di UI, magister ekonomi kreatif. Apalagi itu maksudnya kan praktiknya ada ngajar lagi, ada terus S3 di tengah tuntut Mbak riset lagi, jalur riset kan. Itu lebih susah dari kita yang reguler kalau nggak salah. Gitu kan? Enggak sih. Kelihatannya begitu karena nulis harus lebih banyak. Itu kan nulis tuh susah sekali banget, Mbak. Yang paling challenging kan nulis kan. Kenapa mantap sekali untuk ambil S3 itu, Mbak? Ya, saya penasaran itu. Jalan hidup. Ketika kita daftar terus kemudian keterima, sebenarnya sesimpel aku senang nulis nih, kayaknya S3 enak nih, asik nih kayaknya S3. Jadi kita ngambil S3 gitu. Tapi sebagai lawyer kira-kira nanti
Dampak utamanya apa Mbak? Kalau kira-kira yang membayangkan dengan sebenarnya ada alasan juga sih kenapa aku ngambil S3 dan S2-nya itu untuk kekayaan intelektual. Yeah. Selain karena memang emerging ya, lagi happening banget kan sebenarnya kekayaan intelektual. Itu mostly juga karena aku kebanyakan punya klien kan di hak cipta ya. Hak cipta dan hak terkait lah. Sedangkan aturan-aturan yang ada di hak cipta dan hak terkait itu satu di Indonesia masih belum terlalu well established. Mungkin sih sekarang udah ada undang-undang hak cipta yang kemarin baru uji publik RUU-nya ya. Terus kemudian ada PP 56 2021, Permenkum 27 2025. Ada beberapa surat keputusan dari LMKN, tetapi menurut aku industrinya itu masih baru. Dalam tanda kutip bukan industri musiknya yang baru, tapi pengelolaan industri musik yang saat ini itu menurut aku banyak hal yang Indonesia masih belum keep up. Pengelolaan industri musiknya. Betul. Karena kalau kita membandingkan dengan negara lain itu sebenarnya tidak masalah ada perbedaan-perbedaan begitu, tapi kita masih tertinggal jauh dari segi pengelolaan. Industri musik itu kan berarti seluruh elemennya ya Mbak? Yes, jadi hak cipta dan hak terkait. Jadi semua pelaku ya. Jadi mulai dari hak ciptanya, kemudian hak terkait itu ada hak pelaku pertunjukan, ada hak produser fonogram dengan hak lembaga penyiaran. Gitu. Jadi menurut aku tuh dibanding negara-negara lain itu sebenarnya kita masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki lah. Aku tidak bilang bahwa aturan di negara ini kurang ya, bukan ya. Cuman kalau menurut aku dari segi pelaksanaan terutama itu kita kan perlu berkaca ya. Kita harus komparasi dengan negara-negara lain yang pengelolaan sudah lebih maju. Masalah kiblat mana atau pengelolaan seperti apa yang mau kita lakukan sebenarnya tidak ada masalah. Cuman kan kalau hak cipta musik itu tantangannya adalah dia pengelolaannya bersifat teritorial, tapi penggunaannya worldwide. Richard bikin konten YouTube. Sepanjang tidak ada geolog hanya untuk Indonesia, itu bisa ditonton di seluruh dunia. Iya. It means untuk setiap penggunaan di negara di seluruh dunia itu Richard akan tetap dapat. Royaltinya. Ini berlaku di musik. Tetapi masalahnya adalah untuk musik itu tidak semua negara punya sistem yang sama. Itu beda. Contohnya blanket license yang rame, compulsory rights di Amerika Utara. Jadi Amerika Serikat dan Kanada. Artinya biasanya kita kalau mau bikin lagu, mau kita cover, itu kan kita bayar tuh lisensinya. Nah, kalau di mereka itu compulsory rights menggunakan blanket license itu adalah asal lo bayar nggak ada masalah. Jadi mereka berlindung di konten-konten kreator di daerah Amerika Utara itu mereka berlindung di balik compulsory rights dan blanket license. Sementara di kita, which is itu juga nggak cuma di kita ya, dalam arti di beberapa negara lain pun, ketika kamu mau bikin suatu video musik misalnya, ya untuk produksinya, untuk lisensinya kan harus bayar. Ketika akan direkam ada mechanical rights, ketika ditampilkan kepada publik ada performing rights, terus ketika diselaraskan audio dengan visual harus ada synchronization rights. At minimum terhadap hak cipta itu 3 itu harus dipenuhi. Gitu. Kalau dalam kondisi seperti itu apa yang perlu karena tadi ada perbedaan macam-macam di masing-masing negara ya Mbak. Lalu gimana kira-kira itu bisa kita adjust terhadap regulasi kita misalnya, atau sebenarnya kalau mau adjustment itu sekali lagi ya itu tergantung kita mau kiblatnya kemana. Dalam arti begini, kalau misalnya kita mau hak cipta itu bersifat teritorial untuk penggunaannya, pengaturannya ya, pengelolaannya. Jadi kalau lagu kita dipakai di Amerika atau dipakai di Australia misalnya begitu, ketika itu dipakai secara analog, maka kita harus tergabung oleh LMK yang memiliki perjanjian resiprokal dengan LMK di Australia. Analog tuh artinya? Analog artinya non digital. Non digital. Ya, jadi ada 14 penggunaan
hak cipta, performing rights dalam layanan publik yang bersifat komersial, PP 56 2021 termasuk Permenkum 27 2025 itu menyangkut tentang performing rights, itu analog. Kalau digital itu misalnya di platform digital. Gitu. Dan itu beda. Maksudnya gini, ketika itu adalah penggunaan melalui itu untuk penggunaan analog. Ketika penggunaan digital itu biasanya lisensi diberikan langsung kepada DSP, Digital Service Provider. Jadi kayak platform-platform yang besar-besar itu kalau mereka mau pakai lagu kita itu biasanya di LMK. Sekali lagi tuh ada perbedaan tadi ya, tapi ya agak panjang ceritanya. Emang agak jelimet. Jadi untuk digital itu kita berjanji itu biasanya kita untuk hak cipta itu kita berjanji dengan DSP-nya langsung untuk lisensi. Performing rights biasanya melalui LMK-LMKN, kemudian mechanical rights dan sinkronisasi rights itu biasanya dengan penciptanya sendiri atau dengan pemegang hak. Biasanya itu penerbit musik. Gitu. Kalau landscape di Indonesia sekarang, Mbak, apa tantangannya terkait dengan itu? Apa tantangan yang paling sering dihadapi lah misalnya oleh para stakeholders terkait dengan isu itu tadi, Mbak? Sebenarnya kan rame ya kalau dari segi musik itu banyak ya. Makanya kita selalu bilang ini kiblatnya kemana. Karena kalau praktisi itu, as a lawyer ya, itu sebagai praktisi itu kita compliance aja kan. Ini mau dibawa kemana arahnya, terus kemudian kita akan comply, begitu kan? Mungkin sekarang itu yang sedang hangat adalah compliance terhadap Permenkum 27 2025 karena kan semua sentralisasi di LMKN. Permenkum 2025 tentang peraturan pelaksana PP 56 2021 tentang pengelolaan hak cipta lagu dan atau musik. Jadi itu terkait dengan pengelolaannya. Siapa pengelolanya, terus kemudian apa yang dikelola, terus bagaimana mengelolanya gitu. Nah, kalau aku sih ngelihatnya itu ada beberapa kemajuan. Aku maksudnya begini, aku memahami bahwa maksud dari Permenkum 27 2025 itu adalah untuk memperbaiki sistem. Jadi kayak perbaiki dulu sistemnya, sentralisasi dulu di LMKN, once bagus, once tertata, baru nanti mungkin akan ada perluasan-perluasan menurut aku ya. Dan sekarang udah terjadi perbaikan itu di LMKN, yang sentralisasi ke LMKN. Sentralisasi sudah, karena berdasarkan Permenkum itu kan pembayaran seluruh lisensi harus ke rekening LMKN. Sebelumnya itu kepada rekening LMK. Jadi jadi itu kan udah sentralisasi semua. Cuman kalau aku melihatnya ada beberapa permasalahan juga. Yang pertama adalah karena definisi LMKN adalah lembaga bantu pemerintah non APBN. Berarti kan mengurus itu agak ambigu ya sebenarnya. Karena ketika non APBN tetapi ada campur tangan juga, sedangkan ini hak privat. Nah, kemudian ketika dikelola LMKN ada sentralisasi under Kemenkum, kita paham bahwa maksudnya itu adalah untuk disiplin ya mungkin ya, karena kan kemarin sempat karut-marut ya. Pasti tahu lah permasalahan rame kan. Banyak lah yang tidak menyebut nama lah, pokoknya banyak lah ya permasalahan tentang license dan lain-lain gitu. Mungkin maksudnya ini adalah pemerintah mau memperbaiki dulu, begitu ini semuanya tertata dengan baik baru nanti diserahkan kepada yang lain mungkin ya. Cuman ada beberapa sih kalau menurut aku yang mungkin harus di highlight karena dari segi praktik terutama di praktik itu untuk performing rights misalnya ya, itu biasanya kan kita bikin LMK di Indonesia. Jadi pencipta memberikan mandat kepada LMK di Indonesia. LMK ini kemudian bergabung dengan organisasi internasional yang memberikan rekomendasi sesama LMK anggotanya itu untuk membuat perjanjian resiprokal. Karena tadi hak cipta itu bersifat teritorial, jadi kita kalau mau ngambil yang dari Malaysia, kita harus kerjasama
perjanjian resiprokal dengan MACP. Ketika kita mau kerjasama dengan Jepang, kita harus kerjasama dengan JASRAC. Itu LMK mereka? Yes, ya. Betul. Okay. Nah, karena perjanjian resiprokal, analog kan masing-masing dikumpulkan di negara masing-masing, di teritorial masing-masing gitu. Nah, LMKN itu sepemahaman aku sejauh ini belum menjadi anggota SISEC. Jadi kalau untuk itu organisasi internasional untuk LMK. CMO di performing rights. Kalau untuk mechanical rights itu di BIEM namanya. Nah, ketika dia belum menjadi anggota dari organisasi internasional, tidak ada rekomendasi diberikan kepada anggotanya untuk membuat perjanjian resiprokal dengan LMKN. Harus ada bridging dong. Itu dia masalahnya, karena aku nggak kurang tahu ya, tapi sepemahaman aku harus LMK, harus yang penerima mandat asli yang menjadi anggota organisasi internasional itu. Jadi mungkin akan sulit bagi LMKN menjadi full member di SISEC. Most likely associate member itu pun harus ditetapkan dalam plenum. Tapi kalau untuk negara-negara yang tergabung tadi Mbak, apakah sistemnya berarti beda dengan di Indonesia yang ada LMK dan LMKN tadi itu? Macam-macam, sistemnya beda-beda, tapi kan kita bikin perjanjian resiprokal itu intinya sama. Kita punya mandat dari anggota kita untuk melakukan penarikan, penghimpunan dan pendistribusian royalti lagu. Jadi misalnya kita janjian sama performing rights, Australia punya APRA. Kita janjian sama APRA karena dia beda untuk mechanical dan performing. APRA AMCOS untuk mechanical, APRA untuk performing rights. Kita misalnya punya perjanjian resiprokal dengan APRA gitu ya. Jadi kita pegang LMK di Indonesia, pegang mandat dari pencipta, terus kemudian kita membuat perjanjian resiprokal dengan CMO di luar negeri. Terus CMO di luar negeri itu akan melakukan penarikan dan penghimpunan terhadap royalti lagu kita yang dipakai di sana. Gitu. Jadi kalau misalnya ada konser, kalau di Indonesia lah paling gampang, dan sebaliknya kan. Jadi kalau di Indonesia misalnya, artis Australia aku nggak hafal lagi, Coldplay lah, Inggris ya, CMO-nya PRS lah. Jadi ketika Coldplay bikin pertunjukan Indonesia, dia kan harus bayar di Indonesia dong. Betul. Ya kan? Untuk analog. Nah, dia bekerja sama dengan kita untuk menarik royaltinya penyanyi-penyanyi, royalti lagu-lagu Inggris, pencipta Inggris yang dinyanyikan di Indonesia. Oleh karena itu harus resiprokal. Oleh karena itu harus ada dua. Nah, tadi kan karena Indonesia belum bergabung dari LMKN yang belum. LMKN itu Indonesia sudah ada. LMK sudah. LMKN yang belum. Betul. Sementara tadi peraturan di Indonesia sekarang disentralisasi di LMKN. Nah, itu masalahnya ya. Karena gini, kalau agak rancu kan ketika bikin perjanjian, misalnya nih bikin perjanjian aku sama Richard, tapi rekening penerimanya bukan kamu. Betul. Gimana kan? Itu jadi kalau menurut aku harus ada bridging, itu yang pertama. Karena aku nggak bilang kalau Permenkum ini tidak baik, tidak. Menurut aku itu menjamin kepastian hukum. Karena kan jelas aturannya. Cuman masalahnya di pelaksanaan gitu. Bridging itu dalam bentuk apa yang dibutuhkan? Kalau dulu sih LMKN lama itu ada menunjuk KP3R. Itu kayak Komite Penarikan, Penghimpunan dan Pendistribusian Royalti Hak Cipta Lagu. Jadi menunjuk salah satu LMK untuk menjadi pelaksana penarikan. Karena kan ketika LMK tidak bisa engage, tidak bisa berikatan melakukan perjanjian resiprokal dengan CMO di negara lain. CMO itu padanan LMK ya, Collective Management Organization. Nah, ditunjuklah, jadi kan ada bridging tuh. Dia tidak bisa melakukan, ada LMK yang bisa, dia diberi mandat. Jadi di tengah, karena LMKN ini atribusi kan haknya. Dia diberikan undang-undang. Dia tidak menerima mandat dari pencipta. Jadi perlu ada bridging.
LMK punya mandat dari pencipta, LMKN punya hak atribusi dari undang-undang. Itu harus di-bridging. Kalau setelah KP3R ada PH LMKN, pelaksana harian. Yeah. Jadi fungsinya sama, namanya aja yang berbeda gitu. Cuman kalau yang di Permenkum ini sih setahu aku belum ada. Dan kalau dalam konteks ini katakanlah bahwa itu kelemahan dari Permenkumham ini, misalnya bisa katakan gitu, pihak mana yang paling dirugikan atau yang menjadi enggak? Pencipta lah. Karena kan ada kaitannya dengan royalti. Apa yang harus dilakukan pencipta kalau gitu? Kalau menurut aku itu ini memang harus karena maksudnya ini karena gapnya ini yang perlu diselesaikan kan di antara apa ya, stakeholder ya. Jadi kalau aku sih bridging aja lagi. Bridging seperti kemarin ada KP3R, terus kemudian ada PH LMKN gitu. Sebagai praktis yang udah lama Mbak, dan tentu Mbak juga udah mengikuti banyak perubahan dari peraturan-peraturan pemerintah, kira-kira kenapa pemerintah nggak solve atau nggak mengatur itu sampai ke Permenkumham yang mereka buat sendiri? Nah kalau itu aku nggak bisa jawab ya, karena kan nggak ikut serta dalam membuat peraturannya gitu. Jadi kalau aku sih ada mungkin ada perbedaan sedikit antara pelaksanaan di lapangan sama peraturannya. Kayak contoh aja ya. Ini sebenarnya isu lama, aku yakin orang-orang industri yang sudah lama di industri ini paham. Jadi kalau di Undang-Undang Hak Cipta itu ada 9 penggunaan kan untuk hak cipta lagu. Sedangkan untuk performing rights atau hak cipta lagu yang digunakan pada layanan publik yang bersifat komersial itu kurang lebih hanya ada 3. Which is berarti kan ada penggunaan lain yang tidak diatur. Betul. Ketika PP 56 2021 dan Permenkum 27 2025 itu mengatur tentang royalti performing rights, ada yang lain yang belum diatur. Misalnya mechanical rights, synchronization rights. Padahal 2 royalti itu royaltinya nggak kalah besar. Gitu. Jadi kayak iklan nggak? Aku maksud bukan iklan. Aku kan barusan publish jurnal ya di PJIH Unpad. Itu tentang tinjauan yuridis penerbit musik. Nah jadi penerbit musik ini di Indonesia hanya disebut sebagai pemegang hak. Hanya disebut sebagai dalam tanda kutip ya, ketika LMK diatur dengan sebegitu banyak peraturannya, penerbit musik itu hanya diatur sebagai pemegang hak. Hanya itu saja. Tidak ada definisi hak dan kewajiban, kemudian aturan-aturan lain. Meskipun KBLI dari 2020 sampai 2025 itu ada kode untuk kode klasifikasi usaha untuk penerbit musik. LMK justru nggak ada. Jadi karena tidak diatur, kadang-kadang kan jadi kayak biasa kan, kalau nggak diatur tuh kadang menimbulkan kekosongan hukum, padahal nggak juga sih. Penerbit musik itu kalau di luar negeri itu sangat common, umum. Cuman di Indonesia hanya sebagai pemegang hak gitu. Kita membandingkan dengan Amerika dan Korea, sejauh mana mereka bisa melakukan pemanfaatan gitu. Mechanical rights kebanyakan hampir semua selain performing rights, mechanical rights, synchronization rights, grand rights, print rights itu dihandle sama penerbit musik. Kalau di luar? Di Indonesia juga. Di Indonesia. Karena kan di Indonesia akhirnya mengikuti praktek di luar kan. Iya. Untuk mechanical rights gitu, karena tidak dipegang oleh LMK, berarti kan harus ada yang ngambil. Sedangkan pencipta itu tidak bisa. Jadi aku pernah menulis bahwa pencipta itu tidak banyak alasan-alasan mengapa pencipta tidak secara pribadi mengatur hak cipta lagunya. Yang pertama biayanya pasti mahal ya. Lo mau kontrakan sama YouTube gitu. Lo mau berkontrak sama YouTube harus hire lawyer, kebayang nggak? Padahal lagu lu cuma berapa biji dan belum tentu royaltinya bisa pakai bayar lawyer kan. Nah, kecil-kecil gitulah. Tapi kan ketika lo banyak orang gabung di satu pemegang hak, yaitu di penerbit musik, dia akan merepresentasikan pencipta untuk punya bargaining power lebih besar. Dan sebenarnya sulit pengelolaannya.
Jadi tidak semudah bahwa tinggal narik-narikin gitu. Yeah. Apalagi kalau untuk digital. Karena kalau digital itu banyak praktek-praktek yang mungkin kelihatannya mudah padahal nggak mudah. Karena misalnya nih kita mau narik di YouTube ya, biasanya ada CRM, copyrights management. Itu penerbit musik itu bisa misalnya nih lagunya Richard aku buat video klipnya, covernya tidak izin dan itu misalnya melanggar hak moral Richard sebagai pencipta, penerbit musik itu punya tools di CRM itu yang bisa take down karena infringement. Jadi kalau platform digital itu infringement itu adalah big issues. Ya. Dan itu kan banyak ya kita lihat semua platform digital. Semua gitu. platform digital itu mereka punya aturannya masing-masing. Jadi kita bisa lihat di community guidelines. Bahkan mungkin aku kasih contoh nih, misalnya satu konten itu ada masalah hak cipta. Ada 2 orang yang rebutan misalnya gitu ya. Platform digital itu akan menahan royaltinya sampai problemnya solve. Begitu solve, ada bukti, baru mereka mau ngasih. Dan itu karena kan itu platform mereka ya, istilahnya itu ada teritori mereka. Jadi yang berlaku adalah terms and conditions yang mereka tetapkan. Jadi ya user yang mengikuti itu kan. Biasanya kan kita ada click wrap agreement ya. Kalau Richard download itu aplikasi ada tick box itu, I agree with terms and conditions. Dan itu kan biasanya berubah dari waktu ke waktu tergantung kebijakan dari masing-masing platform. Ketika kita ngetik itu, kan kita setuju dengan apapun yang mereka berlakukan terhadap platformnya gitu. Mbak, kalau kita mundur sedikit, kalau ngelihatnya dari apakah bisa kita misalnya, saya nggak tahu, apakah kita bisa melihatnya secara helikopter view dalam konteks pencipta lagunya dulu. Kita fokus pada pencipta lagunya. Sebenarnya tantangan pencipta lagu dalam konteks haki di Indonesia ini, hak cipta ini apa, Mbak? Yang big issue-nya tuh apa? Ya, dari segi legal. Biasanya sih promosi ya. Karena kan commercial term. Maksudnya gini, lo mau sekuat apapun di bidang legalnya, kalau konten lo nggak laku, lagu lo nggak laku, agak susah juga kan ya. Jadi kalau menurut aku sih sebenarnya biasanya sih di situ dulu ya. Misalnya ketika konten terkenal, bagus, baru pasti nanti kan akan muncul baru ada isunya gitu. Nah, waktu misalnya udah besar itu lalu kan biasanya yang paling masalah kan ada terkait dengan royalti atau penggunaan atau pelanggaran yang terjadi. Bentuknya yang paling Mbak, kompleks lah katakanlah, yang pernah misalnya Mbak tangani atau Mbak pernah atau Mbak misalnya bisa lihat ini yang untuk di sebagai mitigasi lah yang mungkin terjadi kalau seorang datang kepada Mbak misalnya sebagai lawyer di bidang ini. Kira-kira apa? License. Kalau aku ya, kalau misalnya mau bikin suatu konten, yang paling penting adalah license. Jadi konten itu kalau di kita kan biasanya nyebutnya di platform digital tuh ada musical works dengan user generated works. User generated content dengan musical content. Itu di platform nyebutnya beda-beda ya. Ada yang nyebutnya music centris content dengan non music centris content. Jadi masing-masing platform punya penyebutan sendiri. Nah, ketika itu musical works itu kan berarti 100% semuanya lagu. Tapi di user generated contents itu lagu dalam tanda kutip itu hanya dipakai sebagai back song. Jadi hanya mungkin sering dengar kan misalnya ada film ada konten misalnya 3 menit gitu. Tapi kan untuk tiap scene biasanya lagunya beda-beda tuh. Tantangannya adalah identifikasi di situ. Tapi ya teknologi sekarang bagus sih ya. Jadi identifikasi pasti ada. Masing-masing platform itu sudah bikin identifikasi, termasuk untuk AI. Jadi di kecerdasan artifisial itu masing-masing punya mereka develop AI recognition. Jadi
Makanya kemarin sempat ada di Deezer itu kan sempat mengeluarkan ternyata sekian persen dari lagu yang ada di platform dia itu adalah AI generated gitu. Biasanya ketika itu AI generated itu tidak diakui sebagai hak cipta, therefore tidak ada royalty. Oke. Gitu. Tapi untuk menurut aku sih untuk beberapa platform juga ketika dia tidak dimonetize, tidak ada komersial yang misalnya dia memutuskan untuk hanya mau menayangkan saja, tidak mau mengambil keuntungan komersial apapun, itu biasanya juga ya nggak diapa-apain sih. Maksudnya ya tetap ada, tapi kan karena dia nggak ngambil royalti dianggap seperti itu. Cuman untuk lagu karena ada CRM itu, copyright manager itu bisa di take down sih. Oh, oke. Gitu. Itu kan kalau terkait dengan penciptanya. Kalau kita ngomongin terkait dengan penerbit musik, Mbak. Tadi kan kita udah agak membahas banyak terkait dengan tantangan yang biasanya dihadapi penerbit musik. Kalau misalnya kan juga tadi Mbak udah sempat kita ngobrol juga terkait dengan penerbit musik pun sekarang udah banyak, bukan hanya yang besar-besar. Artis-artis juga udah bikin perusahaan-perusahaannya sendiri. Kalau lihat landscape-nya seperti ini, sebenarnya ini tren yang positif atau justru akan menimbulkan kemungkinan persoalan-persoalan kerumitan regulasi yang baru ke depan atau gimana? Kalau menurut aku sih sebenarnya bagus karena nggak ada monopoli. Buat aku ya. Jadi siapapun itu punya kebebasan untuk berusaha asal paham aturan mainnya. Iya. Itu aja sih. Jadi jangan hanya berpikir bahwa kan kita penerbit musik, kita terima mandat dari pencipta, terus kita hanya konekin pencipta dengan user, udah, terus kita dapat fee untuk pengelolaan itu. Kalau bisnis prosesnya dipikir semudah itu, mungkin memang semudah itu ya. Tapi kan di dalam itu karena karakteristik hak cipta lagu itu sendiri sangat berbeda dengan hak-hak lainnya ya, sui generis ngomong-ngomong HKI itu. Jadi ada beberapa aturan-aturan memang harus dipahami gitu aja sih. Aku sih lebih seneng ya karena semakin banyak yang paham, industri tentu semakin baik kan. Jadi kita nggak akan, maksudnya karena sudah masing-masing sama-sama paham aturan mainnya, ketika kita berjanji, kita berikatan, kita melakukan kesepakatan bisnis itu akan lebih, dari sisi legalnya akan lebih mudah karena pure negosiasinya akan di commercial term. Gitu. Kalau dari sisi industri mungkin kelihatannya tadi kan Mbak, kita menghindari monopoli. Tapi kalau dari kita ngelihatnya dari sisi kemungkinan resiko lah. Tadi kan jadi semakin banyak juga antara pencipta yang berhubungan dengan pembuat lagu yang macam-macam juga bentuk perusahaannya, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang baru, ada yang lama. Ini kan kemungkinan juga ada banyak pelanggaran kan di antara hal-hal ini. Mbak bisa nggak kira-kira share terkait dengan apa kemungkinan-kemungkinan yang terjadi kalau misalnya pencipta lagunya baru ketemunya sama penerbit musik yang relatif juga masih kecil atau baru? Kira-kira sebenarnya kalau menurut aku ya, kalau misalnya perusahaannya baru tapi orangnya orang lama ya nggak apa-apa lah, pasti orangnya juga bisa. Cuman mungkin laporan. Jadi yang pertama kan kenapa kita memberikan hak kita kepada pemegang hak itu, yang pertama kita pasti minta ada perlindungan kan. Perlindungannya itu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral itu ya tidak hanya supaya nama kita sebagai pencipta itu ditampilkan, tetapi juga kan kita tidak ingin ada distorsi, mutilasi, perubahan-perubahan yang tidak kita inginkan yang bisa merusak reputasi kita dan ciptaan kita gitu. Tapi juga perlindungan secara ekonomi, di mana ketika ada penggunaan tentu kita inginnya ada manfaat ekonomi yang bisa didapatkan oleh pencipta. Itu sih titiknya ya kalau menurut aku. Terus kemudian perlu dilihat itu biasanya ya, kalau komersial itu mungkin standar ya pembagian antara pencipta dengan pemegang hak gitu. Terus kemudian juga nilai lisensi kita belum ada standar. LMKN itu punya SK, aku agak lupa tapi mungkin 2016 ya itu mengenai tarif performing rights. Jadi penggunaan hak cipta lagu yang digunakan di layanan publik yang bersifat komersial. Tapi hanya itu. Padahal kan banyak penggunaan lain nih.
Sedangkan kalau yang lain itu tarifnya diserahkan pada mekanisme pasar. Tapi untuk performing rights pun untuk digital itu kan negosiasi dengan DSP jadinya karena nggak ada tarif. Sepemahaman aku ya. Mungkin bisa di cross check dengan dengan orang-orang yang memang berpengalaman di bidang komersialnya. Tapi sepemahaman aku untuk DSP itu beda-beda. Jadi tiap platform itu punya perhitungan yang beda-beda. Terus kemudian kan platform tuh suka beda-beda commercial termnya, kayak ada family plan, ya kan? Kalau kita subscribe itu free trialnya berapa, berapa lama, ada versi beta lah, terus student plan, dan itu tiap platform beda-beda harganya. Jadi untuk commercial term itu menurut aku lebih ke negosiasi. Tapi kalau untuk yang digital ya, tapi kalau untuk yang analog, sepemahaman aku sudah ada tarif yang ditetapkan. Cuman dalam tanda kutip tinggal bagaimana industri menyepakati tarif yang paling reasonable buat seluruh pihak ya, nggak cuma buat pencipta atau nggak cuma buat pengguna gitu. Kalau dari Indonesia Mbak, dalam konteks Indonesia ya, apakah peraturan atau regulasi di Indonesia terkait hak cipta itu sudah cukup ramah kepada khususnya lah pencipta lagu yang memang bukan artis besar lah, misalnya mereka yang baru masuk ke dalam industri musik ini, apakah sudah cukup ramah untuk mereka? Apakah itu soal perlindungan lisensi, apakah soal royalti, apakah soal perlindungan lagunya, apakah soal akses mereka terhadap industri, apakah udah cukup ramah regulasi kita? Kalau menurut aku sih masalah cukup nggak cukup itu kan sangat subjektif ya. Dalam arti ketika kita mengikuti regulasi yang sekarang itu royalti tuh aku nggak bisa menjamin juga, tapi insya Allah dapat lah ya. Tapi kita harus mengikuti tata cara dan prosedurnya memang. Jadi dalam arti misalnya aku nih terus punya lagu gitu, pasang di YouTube, di fiksasi masuk ke platform digital gitu ya. Satu, ketika aku mau mencoba mengelola sendiri tentu tidak bisa kan. Jadi ketika aku bergabung misalnya nih, aku bergabung dengan LMK, aku akan dapat royaltinya. Aku bergabung dengan penerbit musik, aku akan dapat royaltinya. Tapi ketika aku mengelola sendiri, belum tentu aku dapat royalti. Belum tentu tuh artinya berarti mungkin juga. Bisa jadi, maksudnya gini. Tadi kan hak banyak tuh ya. Salah satunya mechanical rights. Dalam arti ketika ciptaan laguku difiksasi dalam bentuk rekaman lagu, itu kan aku dapat duit. Cuman kan ketika kita mau optimalisasi, itu ada cara-cara yang harus ada, tata cara yang harus kita ikutin. Nggak bisa terus aku pencipta lagu udah posting di gue sekaligus yang produksi, gue udah posting di platform digital misalnya, berarti gue dapat duit dari situ. Belum tentu. Lu harus optimalisasi itu banyak jalurnya. Dalam kaitannya dengan profesi sebagai corporate lawyer yang Mbak jalankan, terutama juga dekat dengan industri musik ini, apakah seluruh yang tadi Mbak untuk mengurus banyak hal itulah untuk kita optimalisasi, apakah peran corporate lawyer menjadi amat penting di situ, atau emang kita butuh lah dalam bahasa sederhana kita emang butuh corporate lawyer di situ, atau kita bisa ya jualannya corporate lawyer ya butuh lah, gimana nanti gimana dong yang lain? Nggak, maksudku gini, terlalu jujur gak sih kalau ngomong, kayaknya agak ada ketimpangan yang cukup tinggi karena menurut aku kesadaran hukum juga sih. Maksudku gini, kalau lo jadi artis lo kan yang penting terkenal dulu, Char. Iya nggak? Ketika lo sudah terkenal, you're making money, then you think about legal terms. Sedangkan ketika lo di corporate, bahkan when you establish your own company, you think about legal. Iya dong. Lo pendirian lo harus mikir. Betul. Bikin akte kan nggak semudah lo cari nama dapet. Nama harus 3 kata, harus 3 suku kata, nggak boleh bahasa Inggris, harus dicek dulu, ya kan? Apakah tersedia atau tidak? Kalau udah disetujui baru kita mulai dari nama, kemudian jangka waktu, domisili, maksud dan tujuan. Good luck with KBLI 2025 yang makin banyak.
Okay. Ya, belum lagi konsekuensi modal dasar, modal disetor ditempatkan, berapa lembar saham, RUPS-nya bagaimana, direksi komisaris, syarat dan ketentuannya apa. Jadi kalau menurut aku di situ, jadi memberikan untuk kayaknya terlalu tinggi bahasanya memberikan pemahaman ya. Jadi untuk membuat industri itu more of corporate, bukan gitu juga sih, tapi maksudku karena mulai banyak kan orang-orang yang mulai membangun industri, membangun musik ini sebagai industri dengan perusahaan-perusahaan. Jadi kan mau nggak mau mereka harus comply. Comply-nya 2, perseroan terbatas, HKI, at minimum ya. Kalau yang lain persaingan usaha dan lain-lain kan juga itu masih tetap harus jalan ya. Tapi kan backbone-nya masih 2 itu gitu. Kalau mau bikin perusahaan di bidang musik. Saya masih mau mendalami terkait dengan profesi ini, Mbak. Kalau misalnya ini kan kalau dari cerita Mbak berarti kan masih, apalagi dengan industri yang lagi bertumbuh juga, yang makin bertumbuh di Indonesia, industri musik ini, berarti kan kebutuhan akan jasa hukum lah katakan, yang paham haki itu kan juga makin tinggi. Mbak lihat kalau ini lagi kemudian dikaitkan dengan, ini selalu saya tanyakan ke profesi lawyer manapun, dikaitkan dengan perkembangan teknologi. Apakah Mbak melihat ini juga jadi tantangan kepada profesi konsultan hukum haki atau lawyer haki dikaitkan dengan pertumbuhan teknologi tadi? Kalau aku sangat setuju dengan Pak Edmond. Beliau tuh selalu bilang bahwa teknologi itu tidak mendahului hukum. Karena menurut aku prinsip-prinsip hukum umum itu tetap berlaku. Jadi teknologinya mau berubah seperti apapun, prinsip dasar hukum itu tetap. Pak Edmond ini Edmond Makarim, Pak Edmond Makarim dosen di FAUI, promotor S3. Terus beliau dulu mantan dekan juga di FAUI. Mantan dekan FAUI. Dan banyak ahli hukum teknologi ya. Iya, beliau ahli hukum teknologi. Beliau selalu bilang begitu, kalau teknologi itu tidak mendahului hukum. Karena menurut aku prinsip-prinsip hukum umumnya itu tetap sama. Masalahnya ada di perkembangan. Tapi again, menurut aku sih hukum konstruksi misalnya, menurut aku prinsip dasarnya sama. Konstruksi mau berubah dari cakar ayam, gedung tingkat 2, tingkat 3, mau tingkat 50, tapi kan prinsip dasar hukumnya tetap sama. Begitupun teknologi. Mungkin akan ada beberapa perubahan atau beberapa penyesuaian, tapi menurut aku prinsip dasarnya sama. Jadi ketika misalnya nanti ada perubahan gitu di teknologinya, prinsip hukumnya tetap sama, cuman mungkin ada adjustment. Itu aja sih. Kalau lulusan baru katakanlah Mbak, kita membayangkan misalnya lulusan baru fakultas hukum ingin berkarir di bidang ini, spesifik pada bidang haki misalnya. Yang tadi Mbak sampaikan tuh menarik sekali soal yang penting hukum dasar itu pasti tetap sama, asal meskipun perkembangan teknologinya secepat apa, semaju apapun. Lalu apa yang perlu mereka miliki lah, atau apa yang mereka perlu latih atau asah sehingga mereka relevan pada industri musik dengan perkembangan teknologi yang besar tadi? Apa ya? Pertanyaan yang sulit. Maksudnya gini, kalau aku sih mereka dasar hukum tetap harus kuat ya. Kalau di kuliah kan kita diajarin semuanya tuh. Cuman memang dasar hukum ini mungkin dasar hukum kontrak gitu yang terkait itu ya, dasar hukum kontrak. Biasanya hukum perusahaan, perdata. Ada kemungkinan pidana karena kan HKI juga ada pidananya. Banyak sebenarnya. Cuman kita kadang-kadang itu belum bisa memilah pas kita kuliahan itu mana yang akan kita praktekkan. Kadang-kadang misalnya gini, kita hukum perusahaan Allah gitu, tapi ketika misalnya mau bikin udah hatam lah pokoknya hukum dagang, hukum perusahaan, hukum perdata, terus tiba-tiba ada akuisisi, langsung bingung. Langsung bingung kan pasti, karena kan akuisisi itu ada kayak RUPS, ada pengumuman koran dan lain-lain. Ketika kalau menurut aku ya experience matters lah.
Yes, yeah. Jadi kalau misalnya lulusan fakultas hukum ya kadang-kadang gitu kan, kalau lulusan fakultas hukum agak keberatan soal magang ya. Yeah. Kan kalau magang apa sih katanya banting lemak ya. Kalau gua kan banyak lemak Richard. Nah, banting lemak lah bukan banting tulang. Yeah. Kadang-kadang kan orang wah jadi anak magang nggak enak. Mungkin ada yang bilang underpaid lah, ada yang bilang waktu kerjanya terlalu stressful lah gitu kan dan lain-lain, disuruh ini disuruh itu. Tapi menurut aku experience does matter. Karena kadang-kadang apa yang kita pelajari, apa yang kita ingat itu belum tentu bisa kita aplikasikan. Kalau udah ketemu langsung, kayak aku sebenarnya setuju, kalau lebih setuju mungkin ya kalau di kampus itu ada praktik logika hukum. Oke. Praktik logika hukum. Iya, jadi misalnya ada inilah kayak ujian ini asosiasi advokat. Kan biasanya ada bikin surat gugatan gitu. Iya. Ketika kita bikin surat gugatan, kita nggak sekedar bikin surat gugatan, kita harus pahami juga masalahnya apa, betul. Siapa lawan siapa gitu, terus kronologisnya seperti apa, sudut pandang yang bisa kita ambil untuk kepentingan klien kita apa. Iya. Jadi aku tidak membebaskan klien kalau klien itu salah ya, tapi paling tidak untuk supaya semua mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum. Oke. Masalahnya kan sekarang gini Mbak, kita ini bukan hanya haki ya menurut saya, di dalam hampir seluruh bidang di lawyering lah, apakah litigasi, corporate, bahkan mungkin juga ya ini kayak yang segmented seperti haki dan seterusnya. Itu kan kita kesulitan mencari mentor Mbak. Yang tadi Mbak bilang itu magang penting, setuju sekali. Terlepas dari sekarang ini kan, kalau zaman saya masuk waktu jadi trainee awal-awal, itu boro-boro saya mau protes tentang gaji. Diterima aja udah syukur. Iya benar. Datang harus lebih pagi, pulang paling malam. Nggak ada tuh keluh-keluh, gitu kan? Itu terlepas dari ya sekarang mungkin model generasinya juga kan dengan macam-macam ya. Nggak ada yang lebih buruk, nggak ada yang lebih baik. Tapi kalau dari sisi mentorship, ini kan khususnya haki deh, saya tuh nggak terlalu sering ketemu lawyer yang memang saya memang ini ya peer-nya kan bukan di bidang haki, tapi memang agak jarang kalau saya lihat memang mau fokus sekali pada haki, yang benar-benar fokus di haki. Iya, di hak cipta ini. Kalau Mbak Diana misalnya lihat gimana untuk orang-orang yang mau masuk ke bidang ini, ke industri yang berkembang ini, tapi di saat yang sama misalnya mereka di daerah atau di tempat lain yang memang tidak ada, lalu mereka harus menggali pelajaran dari mana? Karena mereka kan harus dapat pengalaman. Iya, betul. Sementara pengalamannya belum sama mentor yang berpengalaman di bidang itu. Ya, itu tantangannya sih, karena memang ada beberapa teman ya yang penggiat HKI, terutama hak cipta musik ya. Dan terus bikin semacam grup ya, tapi grupnya memang hanya orang-orang itu aja. Aku masih kurang paham ya, apakah memang ini kurang menarik bendanya, atau memang secara finansial kurang menarik juga. Jadi bukan hanya bidangnya, bukan hanya bidang keilmuannya, tapi mungkin segi finansialnya juga belum begitu berkembang. Mentor juga, karena aku juga nggak punya mentor sih sejujurnya. Maksudnya waktu aku pertama kali masuk di bidang ini itu aku nggak punya mentor sih. Learning by doing aja. Aku punya klien yang secara bisnisnya pintar. Jadi ketika kita punya klien, bisnisnya dia pintar nih, kita diajari bisnisnya. Jadi mau nggak mau kan kita harus belajar. Itu sih. Oke. Kalau menurut aku, kalau yang lain mungkin masalah kesempatan aja, karena untuk masuk ke bidang ini, untuk memahami sampai ke detail-detail pelaksanaannya itu kan butuh orang organik ya. Maksudku kalau sebelum lawyering gitu dia ketika jadi lawyer dia pegang klien-klien yang terkait, mengerjakan kontrak-kontraknya, mengikuti proses bisnisnya, itu mungkin akan lebih komprehensif pemahamannya daripada hanya baca atau betul, daripada hanya baca. Karena kalau baca itu
Kalau menurut aku ya, kalau hanya baca itu pasti ada yang slip. Ya. Pasti ada yang slip. Mbak, saya mau masuk tadi terkait dengan mempersiapkan ahli-ahli haki di bidang inilah, di bidang industri musik, khususnya di bidang industri musik. Kalau Mbak lihat, karena Mbak S1, S2, S3 nih, jadi udah hidup pernah dosen juga atau menjadi dosen juga, dekat dengan dunia akademik, tapi juga praktisi. Kalau Mbak bisa memberikan sumbang saran terhadap kurikulum di Fakultas Hukum, apakah melihat bahwa sudah cukup baik pengajaran pada mata kuliah haki dalam konteks haki ya, hak cipta dan mata kuliah kawan-kawannya itu? Kalaupun ada yang kurang, apa yang kira-kira perlu diperbaiki di kurikulum Fakultas Hukum secara umum? Kalau S1 zamanku belum ada ya HKI. Oh, ya? Zamanku belum ada HKI. Okay. Tapi waktu S2 aku kan masalahnya di peminatan. Ya, jadi memang dan itu udah waktunya juga udah lama dari S1 kan? Betul. Nah, untuk SKS yang sedikit, biasanya tuh HKI SKS-nya dikit. Okay. Padahal yang dibahas banyak. Hak cipta, paten, merek, desain industri, perlindungan varietas tanaman, DTLST, desain tata letak industri terpadu, rahasia dagang. Jadi untuk segitu banyaknya cabang HKI, SKS cuma 2 aja. Soalnya 2 SKS ya. Iya. Saya dapat 2 SKS waktu itu untuk semua. Iya kan? Jadi ketika kita mau memahami lebih dalam untuk satu jenis, itu belum lagi Indonesia punya kekayaan Indonesia komunal. Merek itu udah merek kolektif. Itu segitu banyaknya, bagaimana kita mau memahami kalau waktu untuk pembelajarannya pun sedikit. Nggak usah ngomongin praktek deh, ngomongin dasar-dasarnya aja nggak cukup waktunya. Menurut aku ya, karena segitu banyak yang dipelajari dan waktunya sangat sedikit. Kecuali memang ketika nanti di peminatan, jadi misalnya peminatannya HKI gitu, baru nanti masing-masing untuk masing-masing cabang HKI itu betul ada pendalamannya. Cuman biasanya malah di S2 tuh kayaknya Mbak. Kalau S2 UI itu kalau di S2 UI itu ada peminatan khusus HKI dan itu memang dibahas masing-masing. Termasuk litigasi, manajemen HKI, valuasi HKI itu dibahas. Kalau di UI ya, kebetulan aku di UI bukan promosi UI sih, cuman di UI kebetulan ada peminatan HKI dan memang dibahas untuk masing-masing cabang. Tapi kalau di universitas lain aku kurang paham. Gitu. Ini agak balik sedikit, tapi saya agak pengen penekanan dari Mbak. Itu yang riset Mbak di S3 ini. Jadi arah riset ini sebenarnya kemana? Karena Mbak kan tadi ngomongin tentang yang di Indonesia juga masih sangat challenging pengaturannya. Kira-kira arah riset ini mau kemana? Dan kira-kira nanti kalau sudah selesai, ya tentu kita nggak tahu sih risetnya karena masih riset. Tapi hipotesisnya lah, apa yang mau diajukan sebagai riset S3? Kalau untuk dasar disertasi aku tetap ya dengan teknologi apapun, termasuk yang paling baru kan agentic AI ya. Itu kayak derivatif dari derivatif hasil AI gitu. Jadi aku pada prinsipnya tetap sama, itu perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta. Ya, tetap di situ. Cuman dengan perkembangan AI itu masalahnya adalah bagaimana cara melindunginya. Karena sebenarnya kalau penggunaan, apalagi kalau penggunaannya itu menggunakan teknologi, itu biasanya kan kalau itu sistem kan, dengan AI recognition mestinya harusnya gitu. Walaupun pastinya nanti pasti ada safe harbor ya, dalam arti lagu yang dipakai sebagai dataset atau data training itu ada berapa persen bisa dikategorikan sebagai digunakan hak cipta aslinya. Kalau cuman kayak 2 detik, 5 detik, pasti kan sulit untuk identifikasi. Dan ini berarti kan akan menekankan pada perusahaan AI-nya dong, ya kan? Untuk karena mereka yang menggunakan dataset dan data training itu ya. Dan itulah kenapa lisensi itu jadi penting, karena gini, menurut aku tidak semua pencipta redundant terhadap possibility ciptaannya digunakan untuk kecerdasan artifisial gitu. Bisa jadi mereka setuju, kita kan nggak pernah tahu. Iya.
sepanjang ada persetujuan untuk lisensi itu mestinya nggak ada masalah gitu kan. Nah cuman ya itu masalahnya di tata kelola kalau menurut aku, karena kalau aku bikin diagramnya itu ya, titik kritisnya itu untuk hak moral itu ada di Doctrine of Paternity, penyebutan namanya, kemudian Doctrine of Integrity terkait dengan distorsi, mutilasi. Kan nggak semua pencipta mau dong. Misalnya bagian lagu mau masuk itu bagian yang bagus aja, yang sebelah sini nggak usah. Iya. Distorsi, mutilasi ya kan. Itu dari hak moral. Kemudian dari hak ekonominya itu ada di royalti dan lisensi, titik kritisnya. Jadi apakah diperbolehkan, apakah diberikan lisensi untuk penggunaan, yang mana lisensi ini juga nanti akan berkontribusi terhadap royalti. Berapa persen royalti yang bisa didapat? Wow. Karena kan dari sekian persen, misalnya nih satu lagu 5 menit, terus hanya dipakai 30 detik. Bagaimana kompensasinya? Betul. Perhitungannya. Cuman kalau digital supposed to be easier. Karena dia kan pakai sistem untuk menghitung data penggunaan. Jadi royalti itu dihitung berdasarkan data penggunaan. Seharusnya. Jadi kalau sudah sistemnya canggih, tentu aku bukan orang teknologi ya. Cuman secara logika harusnya bisa dong. Gitu. Jadi kayak royalti sekian dibagi sekian persen masing-masing lagu, ya itu tantangannya di eksekusi sih memang. Itu tantangan disertasi juga tuh nanti. Memastikan teknologinya tadi itu kan? Ya alhamdulillah ya kita fakultas hukum. Kita Fasilkom. Oke. Tentu kalau Fasilkom kan harus memberikan solusi secara teknologi. Kita fakultas hukum solusi secara legalnya lah, hukumnya. Mbak, saya mau tanya terakhir ya, terkait dengan nilai apa yang Mbak pegang sebagai seorang praktisi, mungkin juga bisa dibilang sekarang sebagai seorang peneliti karena S3, juga dikaitkan pada cara pandang Mbak terhadap profesi yang Mbak jalani sekarang. Nggak harus dalam konteks industri musik atau haki, tapi sebagai lawyer, sebagai profesi hukum. Nilai apa yang Mbak pegang terus dan itu selalu dihidupi sehingga Mbak bawa terus ketika melakukan berbagai macam tanggung jawab? Ini agak sulit sih, soalnya karena orang praktisi ya, jadi untuk membicarakan nilai-nilai ini tantangan tersendiri memang. Karena landasan konsep, landasan teori, karena konseptual itu agak berat ya kalau untuk praktisi. Berat karena lagi sambil ngerjain disertasi Mbak, keinget-inget terus. Aduh, jadi kalau kalau aku tuh cuman bingung nih kalau ditanyain kayak gitu, karena kalau aku menjalani SS aja. Kalau sebagai lawyer sih humanis aja kali ya. Maksudnya bahkan ketika aku bukan lawyer besar, kalian juga mungkin tidak besar-besar. Mungkin ya, itu karena kita nggak tahu belakangnya, jadi itu mungkin anggap Robert Kiyosaki kan again. Cuman kalau dari aku ya memang hanya sesimpel itu aja. Kayak kalau sekarang mungkin bisa bantu klien, bisa bantu teman-teman di kantor untuk memenuhi kebutuhan hidup, terus tetap bisa jagain pasien di rumah. Tetap bisa main sama temen, tetap bisa ngopi-ngopi gitu. Ya mau bilang balance juga nggak balance sih hidup gue sebenarnya ya. Cuman ya akhirnya dijalanin aja. Cuman aku percaya itu sih, kalau ya karma works, lo baik ya pasti dikasih baik lah sama Allah. Kalau kita bantu orang tapi dibantu sama Allah. Niat lo baik, dibantu sama Allah. Udah gitu aja. Karena I've been in my downs, banyak kesulitan hidup gua. Tapi ya kita survive aja, gitu aja sih. Ya nggak tahu ya kalau nggak survive. Cuman maksudnya up until now itu ya ada aja jalannya.
Siap. Thank you waktunya, Mbak. Ini kita karena ada kendala jadi sampai malam begini. Terima kasih banyak. Ini malah terima kasih banget. Ini jauh-jauh. Terima kasih. Kebetulan kita kantornya banyak, nggak cuma kantor law firm. Justru itu. Nanti mungkin bahasa selanjutnya gimana jadi lawyer, pengusaha, akademisi, full time mom juga atau full time. Malah lebih pinter, ahli lah. Gitu. Terima kasih sekali lagi Mbak Diana, sehat selalu juga untuk keluarga. Terima kasih. Sukses untuk disertasinya Mbak. Sama-sama. Terima kasih teman-teman, itu diskusi saya dengan Mbak Diana, seorang senior corporate lawyer yang punya kantor, punya bisnis, yang fokus pada hak cipta khususnya di industri musik. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.